Saya Ika Dek Mariana, warga Desa Taman Bali, dan juga saya selaku Ketua Yohana di Desa Taman Bali. Jadi pendapat saya tentang pemasangan banner tentang edukasi bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Jadi kami perwakilan masyarakat mengucapkan terima kasih banyak atas pemasangan banner tersebut. Jadi banner tersebut saat ini mampu mengedukasi masyarakat kami bagaimana caranya mencuci tangan dengan baik dan benar untuk terjaga daripada penularan COVID-19. Nah, kemudian pengaruhnya terhadap masyarakat dengan dipasangnya banner tersebut adalah jadi masyarakat kami tahu bagaimana cara mencuci tangan, kemudian di masing-masing rumah juga saat ini sudah mulai dilakukan pemasangan, misalkan contoh seperti di depan rumah sekarang sudah mulai dipasang alat cuci tangan yang langsung dialirkan menggunakan air keran. Kemudian ada juga yang menggunakan ember-ember itu kayak ember yang diisi keran. Nah, jadi itu ditempatkan di depan rumah, kemudian siapapun yang berkunjung ke rumah tersebut jadi wajib melaksanakan cuci tangan sebelum berkunjung. Jadi seperti itu. Terima kasih. Kami dari perwakilan masyarakat Taman Bali mengucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk mendukung pencegahan penularan COVID-19 di desa kami, Desa Taman Bali. Terima kasih. Om Swastiastu, selamat pagi, salam tangguh, salam sehat. Saya Made Rentin, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, sekaligus di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 selaku sekretaris. Pegangan huruf kami ada 3+1. 3 itu KIE plus S. K itu komunikasi, I itu informasi, E itu edukasi, S tambah sosialisasi lagi satu. Peran teman-teman dalam rangka melakukan upaya kampanye edukasi itu sangat amat efektif. Kami di gugus tugas BPBD khususnya merasa sangat amat terbantu dengan kehadiran teman-teman melakukan upaya kampanye edukasi secara masif ini. Sebenarnya kami berharap ini tidak stagnan dan tidak berhenti sampai di sini. Kiranya ke depan perlu kita duduk bersama kembali, kita diskusikan strategi apa yang bisa kita sama-sama cari sebagai jalan keluar sehingga kampanye edukasi ini bisa berlanjut. Kami berharap minimal sasaran desa bisa tersentuh. Di Bali ada 716 desa dinas, ada 1.493 desa adat. Kalau toh memang tidak bisa menyasar kepada langsung desa adat, paling minimal desa dinas 716 itu bisa kita sasar dalam rangka melakukan kampanye edukasi secara masif. Intinya adalah bagaimana masyarakat, warga, publik, Kramo Bali khususnya secara sadar mereka taat dan mau melaksanakan protokol kesehatan dan himbauan-himbauan penting yang disampaikan oleh pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Bali. Baliho sebagai media kampanye edukasi dalam rangka taat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan adalah sebagai bagian penting di dalam melakukan upaya KIE dan S tadi. Karena mengingat keberadaan kita di Provinsi Bali, kendati pun kita kecil secara kewilayahan 0,29% dari luas seluruh Indonesia, tetapi ada beberapa wilayah, desa adat, desa dinas kita yang memang belum tersentuh secara maksimal atas kemajuan IT yang ada. Oleh karena itu, kampanye konvensional ini melalui baliho menurut kami efektif, tentu dengan kita memilih dan memilah. Tempat-tempat terpilih dan terpilah itulah yang efektif untuk bisa kita lakukan pemasangan baliho dan teman-teman tentu sudah melakukan itu. 100 titik yang ditetapkan di Bali tentu telah terpilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Oleh karena itu menurut kami dari gugus tugas ini efektif untuk tetap dilakukan. Sekali lagi saya mengatakan teman-teman tolong jangan berhenti sampai di sini. Kami dari gugus tugas melalui BPBD siap untuk memfasilitasi, siap untuk mendampingi. Kira-kira ada nggak jalan untuk bisa kita melanjutkan upaya ini? Kampanye masif untuk melakukan edukasi kepada warga melalui pemasangan baliho dan
menentukan berbagai titik yang memang kita anggap perlu untuk disupport pemasangan baliho ini. ADC 19, aman dari COVID-19. Dari awal komunikasi dengan saya menyambut dengan baik, dengan gegap gempita bahwa meyakinkan kami, menguatkan semangat kami di gugus tugas khususnya di BPBD bahwa memang sejatinya kami gugus tugas BPBD khususnya tidak sendiri. Kawan-kawan dari semua unsur bergabung dan bersinergi dengan kami. ADC 19 salah satunya bersinergi dengan kami untuk melakukan upaya kampanye, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat. Karena salah satu metode penularan merambahnya virus corona saat ini adalah di samping droplet, itu adalah kontak langsung. Kontak langsung itu bisa langsung antara orang dengan orang, personal dengan personal, bisa juga dengan menyentuh barang yang sama. Alat yang disajikan tadi dalam bentuk gambar, nanti saya akan berusaha untuk melihat barang aslinya, adalah bahkan 100% tidak ada sentuhan, terutama tangan. Itu yang bisa diantisipasi sebagai upaya preventif menularnya COVID-19. Ketika di 30 titik sudah bisa dipasang di berbagai area publik, salah satunya pasar rakyat, pasar tradisional, kami atas nama pemerintah Provinsi Bali sekali lagi harus menyampaikan terima kasih dan penghargaan. Ini bagian penting dari peran serta nyata teman-teman dari ADC. Oleh karena itu kepada teman-teman saya berharap yuk terus bersinergi, yuk terus berkarya untuk upaya kita pertama mengedukasi warga, mengedukasi masyarakat Keramu Bali, Semeton Bali, dan yang berikutnya adalah bagaimana masyarakat tersadarkan bahwa kita di Bali sesungguhnya adalah daerah yang penuh potensi dan bahaya terhadap risiko bencana. Oleh karena itu tagline kebencanaan adalah ketika kita mengenali risiko yang ada di sekitar tempat tinggal kita berupaya untuk menyiapkan strateginya, maka tagline kebencanaan adalah siap untuk selamat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari BPBD Kabupaten Bangli, kami sebagai Kalaksa, nama kami adalah I Ketut Gede Wiradana. Edukasi itu sangat perlu sekali. Kenapa? Karena kalau masyarakat tidak paham, warga tidak paham kan susah juga. Karena kita sasar sono-sono kan, sono mana yang dianggap kita sono agak rawan, bukan jangan merah dulu kan. Sono agak rawan, kita dipasang di sana seperti di Selokadan, Taman Bali kan gitu. Apalagi pasar. Pasar itu penting, tempat-tempat umum. Mungkin melalui itulah masyarakat akan lebih paham, apalagi ada baliho seperti itu akan dibaca hanya bagaimana hidup sehariannya mereka itu. Mungkin itu kan bisa. Kuncinya karena sudah dibantu pasti mengucapkan terima kasih. Karena pasar akan yang penyebaran saat sekarang ini, OTG ini kan pasar. Pasar, makanya kita akan mengatur, kita sudah koordinasi dengan Dinas Perdagangan, bagaimana dan penjaga pasar kan, bagaimana kita mengatur pola di pasar ini kan, sistemnya bagaimana. Mungkin dari awal masuk itu akan menjadi satu pintu kan, dalam arti umpama pintu utaranya masuk, pintu selatannya keluar, dan dagang-dagang itu mungkin akan pakai juga kan, makanya dari hal itu perlu alat-alat cuci tangan itu kan belum, sebelum masuk harus cuci tangan dulu. Setelah dia pulang harus cuci tangan dulu kan. Hanya satu sisi untuk membiasakan, satu sisi untuk menjaga kesehatannya, untuk kesehatan dalam mengatasi hal ini kan.